menginginkan ada perubahan beliau dilaksanakan perubahan itu. Setelah Ramadan istiqomah melaksanakan aku dan menjadikan di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan mati Allah Subhanahu wa taala contoh. Seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasanya banyak kalau yang biasa itu mana datang ke musola, datang ke masjid di bulan suci Ramadan datang itu malam. Ada suatu amalan yang kata Rasulullah itu adalah orang yang paling hebat, orang yang paling beruntung, orang yang paling kaya Rasulullah. Bila kata itu dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? 2 rakaat sholat ba'da subuh lebih baik daripada dunia sekarang. 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia sekarang. Artinya sholat sunat saja orang datang bangun dan apa-apa itu buat pekerjaan untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dunia. Ya, Quran wajib bayu ila dunia wa mimma fiha Rasulullah. Baru sholat sunat, apalagi untuk melaksanakan sholat sunat berjamaah. Baru sholat sunat saja 2 rakaat saja. Pada subuh dunia itu lebih baik daripada dunia. Ini orang lain pekerjaan baik apa? Jago pagi, jago semua untuk mengerjakan urusan dunia. Kadang kita tak tahu tak paham siapa yang akan memberikan kita rezeki. Allah. Kenapa ketika Allah panggil kita datang ke masjid, datang ke musola, datanglah ke musola dulu, datang ke musola dulu. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Disuruh datang dulu, baru berkata kau mencari rezeki. Tapi kita lupa sebelum malahan kita dulu kita untuk mencari rezeki. Kita lupa apa panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendapatkan rezeki yang berkah? Banyak yang jawab bapak ibu, tapi tidak pernah berumur. Barang banyak orang yang bagi paham orang kayu yang luar biasa ternyata tidak senang begitu. Tetapi berapa banyak orang yang hidup dalam sederhanaan kok makan yuk sehari lagi. Biasa orang makan satu daging, kemudian makan yuk pakai semacam alhamdulillah, tapi Allah berikan bertahan. Di hidup itu berkah diberikan oleh Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki itu kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau kita menginginkan dunia, Allah akan beri. Di orang paling kaya, orang Islam pada orang Islam. Orang kafir pada Islam bagi itu. Nama punya Facebook siapa? Orang Islam orang kafir. Nama dia apa? Islam kafir. Orang kaya bagi orang Islam kafir. Siapa yang akan memberikan rezeki? Allah. Kalau kami itu kadang kita fikir kenapa Allah tidak adil? Kita orang Islam taat kepada Allah, tapi tidak diberikan pasangan. Ternyata orang yang bukan Islam, orang kafir diberikan Allah yang tidak banyak. Karena kedua fikir semacam itu. Atau sebaliknya salah kita bagian itu dengan orang kafir. Kita bagian itu dengan orang sesama muslim. Dan tentang lampu tak pernah sembahyang. Tentang lampu tak pernah puasa, tentang lampu tak pernah masakan, tentang lampu tak pernah bersedekah. Tetapi baru kalau ngajak sedangkan lampu tidak berpuasa berzakat, berpuasa sholat semacam, tapi kita boleh ikut saja. Mungkin kita akan berpikir semacam itu. Bapak-bapak yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya meminta kehidupan dunia. Allah beri. Jangankan manusia, hewan pun. Bila berjengkel bila Allah Subhanahu tidak ada seorang makhluk di muka bumi ini kecuali Allah yang beri rezeki. Siapa jangankan itu manusia, hewan pun apa yang mungkin Allah berikan. Al-Sibir, apa katanya? Yang buat kelingking itu tak mungkin lah. Tidak ada pada Allah yang akan
Tapi Allah katakan walaupun ada usaha untuk mencari orang kafir itu begitu Bapak Ibu. Allah akan jamin rezeki orang kafir tetapi hanya untuk dunia saja. Ada suatu nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada mereka yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Nanti ketika suatu masa waktu tiba masanya kita orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar dari surga Allah yang tidak diaplikkan di dalam kita ini. Tidak diaplikkan oleh saudara kita yang pemalih datang semacam tadi dan yang pemalih datang yang pemalih puasa dan pemalih supaya nafsi ayu gadang segala macam. Tapi kita yang ada di dunia ini sederhana, Allah akan berikan lebih disimpan oleh waktu. Ya Allah dunia Allah. Ketika kita datang kepada Allah, perintah Allah kita laksanakan, sholat kita laksanakan, ibadah kita laksanakan, Allah simpan itu bukan ini di bagian Allah, tetapi yang bermasalah. Ketika kita di pada masa kita nanti dihadapkan pada suatu timbangan amal, disitulah Allah berikan nikmat itu, dan Allah jadikan surga, dan disitulah abadi itu nanti. Berbeda dengan orang yang Allah berikan nikmat hari ini, tetapi dia lupa bahwasanya nikmat yang terbesar itu adalah nikmat yang masa nanti. Dewa apa yang berhormat Allah? Maka kunci yang pertama dari bulan suci Ramadan kemarin itu, bagaimana kita yakini diri kita Bapak Ibu bahwasanya kita sebagai hamba Allah dan taat kepada Allah, dan Allah sayang, saking sayangnya Allah kepada kita. Tidak mungkin Allah jadikan Ramadan itu. Siapa yang datang datang hujan-hujan dari negara sembahyang terawih berjamaah. Siapa yang datang balap-balap puasa. Siapa yang datang menghabiskan uang untuk masukkan, membeli uang pada umum masuk. Kenapa kita lakukan itu? Karena bulan suci Ramadan itulah sarana untuk menambah ibadah kita. Sayang Allah kepada kita. Maka kalau sayang Allah, maka jangan lupa kita biarkan aku tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadi kata Allah Subhanahu. Di bawah teman rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu tugas kita yang pertama, jadikan kita sebagai hamba Allah yang tak salah, termasuk kepada Rasulullah itu. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang saya sampaikan waktu Idul Fitri dulu, saling panjangnya itu meramaikan masjid. Innallaha yaqulu masjidallah namabillah wal yaumil akhir. Orang yang meramaikan mushola bagi Allah, orang yang beriman kepada Allah dan akhir, orang yang beriman. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat nama Abdullah bin Ummi Maktum, nama sampaikan. Siapa dia? Itu masih hebat, ujung mata bisa menjaga, bisa membedakan mana dengan mana buat, bisa berjalan ke mana itu tujuh. Sedangkan aku yang di bawah mata tidak punya mata tak ada bisa dihubungkan. Ujung bertanya kepada Rasulullah SAW, kecil engkau seorang laki-laki itu sebaiknya sholat di masjid, bahkan tidak ada tempat bagi seorang laki-laki itu sholat di rumahnya kecuali perempuan, katanya. Bagaimana dengan saya ya Rasulullah? Maka buku tak bisa mencari yang mau yang saya. Apa ada keinginan kepada aku yang betul Rasulullah? Akhirnya Rasulullah, apakah engkau mendengarkan suara azannya Abdullah bin Ummi Maktum? Benar Rasulullah. Kalau engkau mendengarkan suara azan, ikuti. Artinya tidak semua rumah. Akhirnya Abdullah bin ya Rasulullah, rumah aku dengan masjid itu sangat jauh. Bahkan di antara rumah saya dengan masjid itu ada di situ terdapat pepohonan ataupun hutan. Aku takut binatang buas akan mencekam saya Rasulullah. Engkau takut dengan binatang buas? Iya. Apa yang kau takut? Sama Allah? Tidak. Apakah dari rumahmu kau mendengarkan azan? Mendengarkan Allah ayat salat, walaupun barang tak sekalipun kau datang. Ulang itu
itu yang akan tidak punya bahwa masa kita harus lupa jalan kita surau, lupa jalan kita musadi. Maka itu pelajaran bahwa pentingnya seorang hamba terutama dari kaum laki-laki. Kalau dulu kenapa usia kau nak sebagai rumah bang itu ada beberapa hal di rumah dan patabo akan terjadi fitnah. Nan kedua akan terjadi gangguan dari luar. Dulu orang-orang kafir yang mengganggu orang Islam terutama orang kaum Siwa. Nan lagi ada orang luar. Lain ada macam, lain ada fitnah. Ini boleh lagi buat. Lain, maka ulama merupakan silakan orang dalam datang ke masjid. Kalau tidak ada terjadi fitnah, tidak ada gangguan, tidak ada semacamnya, silakan dulu datang ke sholat masjid. Diramaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmati Allah itu baru saja umum. Bagaimana dengan pemuda yang Rasul sebutkan? Bagaimana kalau seorang pemuda yang datang ke masjid? Kata Rasulullah ada 7 golongan manusia yang nantinya mendapat naungan oleh Allah di masa nanti. Ternyata ada 7 golongan itu terbanyaknya adalah seorang pemuda. Imam yang adil, pemuda yang taat kepada Allah, pemuda yang ketika waduh dan cewek ada orang jajak dari gaji kemajak atau betina itu lain maaf, saya tidak mau, saya takut sama Allah. Kemudian siapa seorang laki-laki yang tahu hatinya sama tadi, mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ada sebuah kisah antara di zaman Rasulullah atau zaman sahabat. Ada seorang pemuda ditolong oleh jin, ditolong oleh iblis datang ke musadi. Kata dia suruh iblis itu, Pak supaya mengampungkan ke musadi. Ini semua iblis musadi. Bisa. Nah pemuda itu kamu sebuah manjalah sebuah lajago. Sudah tu jago sebuah mandi sudah mandi pakai baju neraca, pakai wangi-wangian, terakhir menuju musadi, menuju musola. Alun sampai di musola, turun tengah jalan kaca pun masuklah ke dalam lubang kubur, ke dalam lubang basah baju semua, baju sarung basah, baju semua segala macam. Kira-kira kemudian sudah kamu sendiri atau lihat bapak dia tak pemuda tadi banyak. Sampai di rumah aku pemuda itu tetap masjid atau di rumah saja. Rumah saja atau masjid. Kalau tawarkan tawaran dia datang Ustaz. Yo, kalau kebaikan itu bagi saja itu melaksanakan kebaikan dan kejahatan. Beda dengan kejahatan. Kalau kejahatan laksanakan kejahatan baru kata Allah. Dia mereka. Kalau begini itu laksanakan telah diopani. Tapi pemuda itu tidak dibuka baju-baju dengan buah dan kacang. Nabasa hari dan buah lagi dibuka. Diganti baju baru neraca pakai wangi-wangian. Sudah selesai sudah lupa jalan bagi akan pulang musadi. Ternyata ditambahkan sapu sampai dia pun jatuh juga dia. Dan kedua kali dia tolong dia. Sudah ada dua bapak dia pulang. Apa kata pemuda itu? Apakah pemuda itu berarti itu? Ternyata tidak. Dibuka baju neraca, dibuka baju nambarasia. Sudah lupa jalan kamu tadi kepada dia. Ternyata di tengah sampai inyonan gajah tua tadi pas subuh ke orang tua. Aku jadi orang tua, kau nak kamar di kau nak. Pemuda kemana kau nak pergi? Aku jadi pemuda tadi. Bapak tua saya nak mau ke masjid. Kalau begitu dia saya katakan. Oh ya, saya punya lampu, kau tak punya penerangan, biarkan saya hantarkan kau ke masjid. Yang kalah itu berkali, kurang tua tadi nak punya lampu, nak punya lampu penerang. Sampai di umur tadi, kurang tua tadi, oleh anak muda, silakan kau masuk ke masjid, saya pulang dulu. Ada sepemuda tadi, kenapa kau pulang ya wahai orang tua, wahai apa, wahai ibu semacam? Mari kita sholat bersama.
adalah syaitan. Saya ini adalah iblis. Tahu tak engkau tadi yang mendorong, yang kau jatuh tadi adalah saya yang mendorong. Dua kali yang kau jatuh, bukan saya yang mendorong. Adik pemuda tadi, kalau menyium kau mendorong, bapak menyebabkan apa kamu tadi? Bapak tak mendorong apa dia? Adik iblis, tahu tak kau pemuda? Ketika pertama kali saya dorong engkau terjatuh, lalu engkau berbalik budak banyak batu merancak nak baik tadi. Ternyata waktu itu dosa pun tidak bukan Allah. Layak bukan Allah. Anu kamu tadi layak bukan. Nan kedua kalinya, layak dua bapak dia engkau budak batu merancak baik dalam banyak. Ternyata kata iblis kata syaitan tadi, keluar kamu terhadap bukan Allah. Nan ketiga kali itu yang kalau boleh pemuda bapak usulkan kalau seandainya mau jatuhkan engkau dan satu kali itu bisa jadi satu kampung yang bukan oleh Allah, ya? Satu kampung yang oleh Allah. Baru seorang pemuda, bayangkan kalau seandainya banyak pemuda yang ada di kota ini di semua pada lagi yang semacamnya seluruhnya bekerja masuk ini, bagaimana negara kita? Tak berani kita membantu dari kolom jabatan. Ini Pak berkeliaran berbagai macam cara budaya setan kepada pemuda dakwah. Kalau seorang pemuda di antara kita ini mampu melaksanakan apa yang disampaikan dalam kisah tadi, bagaimana indahnya orang ini surga. Begitu indah. Seorang kita bertolong menunggu bahaya jiwa. Kamu harus awal. Kayu kawakan lima musajid musolana kami ikat baru kamu dah bersokat membangun. Bapak saya benar percuma membangun musola dan kadang musajid kadang-kadang petisi ada. Apa yang akan bapak? Jadi besok-besok ini orang itu mencari di mana rani. Itu betul. Mahu apa? Itu baru kisah seorang pemuda yang tak betul. Kini Pak, godaan setan itu sangat besar. Bahkan banyak pemuda-pemuda itu kira ini yang terjangkit penyakit yang lebih parah daripada zamannya jahiliyah. Penyakit parah daripada apa dulu? Itu ambil beberapa contoh. Nampak apa? Mabuk. Kalau zaman jahiliyah itu mabuk banyak dibuat dan berubah guys. Buat apa namanya mabuk tua. Kini Bang, ada nama mesti vodka berlomba. Mesti vodka berlomba. Banyak macam. Bahkan ada yang lebih parah lain. Jangan kalau mabuk minuman masih bisa dijual orang. Mungkin tidak bawa dia di hotel masih jual. Apa sesuatu tak mungkin ada dijual tetapi dia marah pun. Apa itu narkoba? Aduh jangan narkoba. Tidak. Aduh sudah menjadinya narkoba. Tidak. Di luar itu jangan bunyi. Bapak narkoba itu haram. Dasar hukum Islam itu atau tidak sampai. Nampak tak boleh dalam Quran. Kalau tidak ada dalam Quran cari dalam sunnah Nabi. Tidak ada dalam hadis Nabi cari dari ijma' ulama. Ijma' ulama bersepakat dari masuk ke dari kias. Kias itu menyambungkan dari narkoba itu disambung dengan lain. Satu-satu orang tidak, satu-satu mabuk, satu-satu tidak kalau dalam musuh. Tapi ada beberapa lain. Kalau minuman keras masih ada orang menjual kalau kapan nanti. Kan di para sudah menjatuh. Karena yang menjual itu minuman mabuk. Nangkaru itu saya berprogram kali ini. Perjudian zaman sekarang lebih parah daripada zaman jahiliyah. Lebih parah daripada Islam kalau masuk ke di bawah oleh Rasulullah. Betul, bukan saya. Kalau itu mungkin kita bisa. Kalau orang berjudi baraduan saya kalah tapi saya mana itu. Tapi dosa batalu, dosa wajib, dosa itu. Tapi nanti itu jangan itu tidak dosa wajib saya
ini, oh ada tak jawab? Ada? Ampun mimpi dari malam Pak, apa tu? Ampun yang dalam bangunan musaki, Christmas musaki, Christmas dia. Ini ada boleh bukan pakai saja, langsung melalui menteri nomor apa lagi? Nambah lalu Bapak Ibu, kalau seandainya tidak mendapat, kalau seandainya batu berarti dia percaya dengan mimpi. Visual utama aja dia dua mimpi tak mau. Dia dua mimpi tak mau. Bahkan lebih parah itu tidak akan perlu ulang mimpi sampai dari itu sampai semacam sampai ulang hidup kita ya. Padahal ulang hidup tadi adalah harus mulai. Bahkan juga ulang hidup saja dan baik. Kita ada apa? Atau ada mau apa? Siapa yang tahu? Kelebaran berkata dia. Maka di zaman sekarang ini bahkan kehidupan anak-anak kita generasi muda itu lebih parah kehidupan daripada teman-teman. Maka hati-hati kalau muslimin dan Allah pada anak kita. Tugas berapa? Tentu ada tugas tertentu yang mungkin kalau anak-anak remaja atau muda akan bersambung. Tapi istok yang dari bawah. Kita harus tahu masuknya dari bawah dulu. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Ini tugas kita sebagai generasi sebagai orang tua yang akan menjadikan generasi yang menjadi generasi yang tak kepada Allah yang menolongkan. Tugas kita yang pertama dan itu masih bawah. Nampak tahu ketika suami istri sedang hamil, ketika setiawan sedang mengandung segala macam, jangan kau nafkahkan istri kita itu dengan makanan yang haram. Bahkan anak menjadi tuan, aduk anak lahir dapat konsumsi makanan yang haram. Anulah dia anak sebenarnya. Lagi dia di ayahmu makanan hasil haram, hasil bagi, hasil haram, hasil semacam. Allah ini beranak menjadi anak yang soleh dan solehan. Ternyata dari awal alun lagi anak yang konsumsi dulu makanan yang haram. Maka hati-hati dalam memberikan nafkah pada anak istri. Makalah ya ayuhana dulu mimma fi'al halalan thayyiban. Makalah sesuatu yang halal yang baik, konsumsikan kepada anak yang baik. Patang boleh bukan apa pakai kalau itu mengkonsumsi barang haram. Kalau ada lima hal yang akan kita dapatkan dari hukum itu mengkonsumsi makanan minuman yang haram. Nampak tak? Nampak tu, lalaiana. Aku bersyukur sebagai orang tua nak berikan nama yang terbaik kepada anak awak. Ada orang mengecek, apa betul nama itu adalah sebuah doa yang besar? Kira-kira tidak. Betul tak? Ada doa apalah di sebuah nama. Kalau boleh bilang apalah di sebuah nama. Tapi banyak orang macam nama itu adalah doa. Betul tidak? Mana nama doa? Apalah di sebuah nama atau doa nama itu apa? Itu dua sebenarnya. Ada nama bawa Ronaldo. Ada nama Ronaldo. Ada Kismoyla Kelayado. Tidak ada orang lain. Bapak nama anak Ronaldo ini siapa? Aku hobi menyekolahkan. Jadi anak Ronaldo. Ada juga pada itu anak aku jadi pemain bola. Ada doa. Kita mendoakan anak menjadi pemain bola. Ada adalah Agnes Monica. Agnes Monica. Apa awalnya nama Agnes Monica? Aku hobi nonton surat nonton film. Ada artis cantik namanya Agnes Monica. Aku akhirnya mudah-mudahan anakku sudah jadi dokter. Nah, ketika kita memberi anak kamu itu pasti ada tujuan sama kasih ketika untuk beri anak kamu. Ketika kita berikan anak Mama Sabi, siapa nama Mama Sabi? Baru aku ulama besar Mama Sabi. Kalau aku harus diorangkan, aku
pula tahu orang kita mau berapa dari siapa lagi. Kita tahu mau berapa, apa kita mau berapa pas. Namun lagi itu aku lain lah itu. Tiawan itu ada aja apa itu nama itu tiawan. Jadi mula itu begini aku tiawan. Lain mula itu ada di dekat bawah bima, namun ada bawah bima. Ada kita apa sama? Itu itu amakku gagal nama itulah sangat penting. Karena bagaimanapun ketika kita memberikan nama anak, artinya itulah ada maksud dan tujuan itu bagaimana. Maka benar kata orang kalau nama itu anak orang. Walaupun bahasa ini namanya visual yang dibandingkan menjadi apa? Bajuri barang banyak nama rumah itu nama semacam jadi perbandingan. Tetapi setidak-tidaknya dari awal sudah tambahkan. Mungkin dia tadi namun sampaikan dulu dia gara-gara memerintah kata yang haram tidak dikabulkan oleh Allah Taala. Kenapa juga bisa jadi? Maka itu anak lain umur sekian bulan sekian tahun aku dah sahabat. Ada seorang sahabat orang biasa. Mereka bukan seorang nabi, bukan seorang sahabat, hanya orang biasa, tapi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sudah akan digolongkan. Enak, dia tahu sudah akan digolongkan. Siapa tahu? KTR sudah akan digolongkan. Surat Ali Imran. Siapa orang? Bukan orang nabi, bukan. Hanya orang biasa. Tetapi kenapa diabadikan oleh Allah namanya dalam Quran? Ternyata pesan pertama yang diajarkan oleh Nabi kepada anaknya. Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Artinya ketika kecil anak itu lagi di siapa Allah. Contoh, sahabat makan awal itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah makan baju, alhamdulillah, dapat doa, alhamdulillah, dapat sekian pun, alhamdulillah. Siapa dia guna? Apa? Tidak guna sekian dari Allah. Kalau dia itu astagfirullah, tidak apa yang berdoa astagfirullah lagi. Diajarkan anak-anak itu dengan Allah segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, melatih anak-anak itu supaya anak kita terlatih dengan kalimat-kalimat tauhid. Artinya dari awal kalau kita menengah apa disampaikan oleh dokter-dokter anak yang berhubungan di dalam itu tak saja. Ketika itulah kita masukkan siapa nama dia nak siapa nama dia nak kakak tadi itu aku dia sekali Allah. Ya, siapa namanya? Ada dari bantu dia sekali Allah. Karena Allah yang mendatangkan Nabi yang mengatakan diajarkan anak kita dengan hal semacam itu dari kecil kita diajarkan supaya Allah dia nantinya. Itu tugas yang kedua. Ketiga itu melatih anak kita itu untuk benar-benar mengenal siapa yang Allah, siapa yang telah menciptakan kita, dari mana kita berasal, siapa yang menjadikan kita, menghidupkan kita. Benar itu. 6 KP latar kenalnya Allah. La tahu siapa Allah, la tentunya Bismillahirrahmanirrahim, la tentunya Alhamdulillah sebagai macamnya. Sudah itu siapa itu Allah? Tuhan awak, Tuhan awak. La tahu Tuhan awak adalah ini tempatnya. Buktikan kalau itu Tuhan awak. Baca Allah buktikan kalau itu Tuhan awak. Baca Allah buktikan kalau Allah berhamba. Caranya karena kata Rasulullah ketika anaknya berumur 7 tahun maka disuruh sholat sebagai pembuktian kepada Allah para seluruh anak walaunya siapa Allah siapa penciptanya semua menyembah siapa penciptanya dengan mengatakan berawal maka Rasulullah ketika anaknya benar-benar mendengar umur 2 tahun 3 tahun ajarkan siapa yang sholatnya setelah umur 7 tahun 2 tahun surah supaya dengarkan ya semua Allah. Kalau bagaimana ini tidak tahu lain. Kita tahu tugas awal dari awal itu tugas awal.
Ternyata sampai ini Bapak Ibu mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lama itu anak sekolah anak juga sholat. Seakan-akan awak baru masuk anak KTPA aja mengaji tidak tahu apa. Masuk anak SD untuk belajar tidak tahu apa. Bahkannya lebih parah ketika kita sebenarnya mengaku menjadi tulang tugas kita. Ku angkusa ku aku nyalo, tetapi kita lupa itu tugas kita. Aduh kok. Kebetulan awak ketua PKS Kecamatan TPA, dulu TPA si Manangka yang untuk membuat menjadi ketua. Ditanya kepada dulu TPA apa permasalahan yang terjadi di TPA berbanyak. Ternyata yang paling banyak itu adalah wali murid yang paling mengambil suaminya. Sampaikan kepada itu, sampaikan ini adalah tugas orang tua. Cuma diberi amanah kepada pengurus TPA. Adalah menjadi kepada anak ongko boleh baru menggunakan aja boleh juga. Mana ikhlas sama kita juga ikhlas sama. Padahal kita juga di sini mana sudah sesuatu dengan kalau masalah dunia semacam sampai ada urus dia semacam disuruh orang orang 20,000 disuruh dibuat dibuat. Ternyata ketika guru DPA meminta uang miliaran semacam yang juga itu sebagai orang tua itu lain. Bapak Ibu, ketika anak pandai mengatur, yang dia buku semacam dia baca semacam itu sering baca itu sama-sama. Aduh kalau dapat beliau membaca orang semacam mengatur berita mulai dari HP semacam. Ayo